Q&A time, atau ada yang mau ditanyakan? Apa Ibu kurang jelas atau Ibu terlalu cepat menjelaskannya? Ada yang mau ditanya? Aku boleh bertanya nggak, Bu? Boleh. Oke. Silahkan kepada Ini, Nawafi. Bu, aku mau nanya, foto yang bagus tuh foto yang seperti apa sih, Bu? Oke, bagus banget pertanyaannya. Makasih Nawafi udah bertanya. Ibu foto yang bagus tuh kayak gimana gitu ya? Ibu ISO-nya harus gimana gitu? Ininya harus gimana? Nah, seperti yang dilihat gitu ya, kayak tadi contoh Ibu, foto yang bagus menurut Ibu sendiri gitu ya, foto yang dapat menceritakan gambar yang dapat menceritakan gitu ya. Kayak di sebuah gambar tuh bisa menceritakan gitu ya ibaratnya. Kayak apa ya? Kualitas foto yang bagus tuh yang kayak gimana gitu ya kan, ISO-nya harus gimana, aperturnya harus gimana, exposure yang bagusnya tuh harus gimana gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya kita tuh bisa ngatur-ngatur kayak gitu kalau kita udah biasa gitu, kalau kita udah dapat udah sering banget moto apapun ini, oh ini waktu kita foto ini, oh ini kenapa gelap, ini kenapa ini kenapa, tahu kurangnya, tahu ininya gitu. Nah, terus itu tuh akan jadi terbiasa gitu. Jadi kita tuh dapat mengolah rasa kita dalam mengambil sebuah gambar gitu. Nah, jadi nggak bisa tuh orang baru foto sekali, 2 kali, 3 kali, ini fotonya bagus, ini fotonya bagus. Nah, itu tuh nggak bisa dikatain kayak gitu. Itu yang namanya kita belajar, pasti kita tuh harus mencoba berulang-ulang gitu. Kita harus mencoba berapa kali sampai 500 kali, berapa kali, itu tuh kita bisa merasakan foto yang bagus tuh gimana gitu. Nah, jadi selain memperhatikan aperture, exposure, ISO, shutter speed, nah yang harus diperhatikan saat membidik gambar itu, kita tuh harus mengetahui apa yang akan kita sampaikan kepada yang melihat foto itu gitu. Aku ingin menceritakan aurora ini misalnya gitu ya. Aurora ini tuh terlihat ada air terjunnya, keindahannya gitu. Nah, jadi selain memperhatikan ini atau ISO-nya harus berapa, ini berapa, kita tuh harus memperhatikan apa yang akan kita sampaikan eee, kepada yang melihat foto kita gitu. Atau ada yang mau menambahkan? Atau dapat dimengerti Nawafi? Sudah cukup dimengerti, Bu. Terima kasih banyak. Oke. Nah, mungkin selanjutnya Ibu bakal nanya nih, kita bakal diskusi nih. Kita lihat gambar ini, kata kalian, apa sih yang kurang dari foto ini? Coba, ayo. Kurang cahaya, Bu. Gelap gitu kelihatannya. Gelap terlihatnya, apalagi? Agak ngeblur, Bu. Iya, ngeblur. Terus apalagi? Under exposure gak sibuk yang kayak tadi disebutin. Iya, bagus sekali. Nak Willy tadi, Nak Wafi. Nah, Risma gimana? Ada? Putus-putus Bu, di sini putus-putus. Putus-putus. Alana gimana, Alana? ISO-nya mungkin Bu kurang. ISO-nya kurang. Banyak ya. Banyak yang bisa kita lihat gitu ya. Misal, Ibu ISO-nya kurang, Ibu ini under exposure gitu ya. Nah, jadi kayak tadi, apa sih foto yang bagus tuh? Kayak kita aja tahu gitu ya, kalau kita sering membidik gitu ya. Kita tuh tahu kalau ini tuh under exposure, kita tuh tahu ini over exposure gitu. Kita tuh tahu ini kurang ISO, kurang ini, kurang itu, secara sistem gitu ya. Nah, dari foto ini sendiri, nah selanjutnya, nah sekarang buat foto yang tadi sama sebelumnya, lebih enak mana sih yang bisa dilihat? Lebih enak yang ini. Iya Bu, soalnya Lebih aku enak yang yang tadi, ini, Bu. yang ini. Nah,
Kenapa yang ini gitu kan? Karena kita tahu gitu ya kurangnya di mana, ininya di mana. Nah, dengan kita mengolah rasa tersebut, ngolah cara membidik kamera, kayak cara membidik gambar melalui kamera itu gimana gitu. Nah, kita tuh bakal tahu, Ibu ini kurang detail Bu, bener banget ini kurang detail gitu ya. Kenapa kurang detail? Karena kita bisa lihat apa dengan lihat kurangnya cahaya ini gitu ya. Kalau di sini kan kita bisa lihat di sini, oh di sini ada bulu-bulunya, oh di sini ada ada bulu matanya gitu ya. Oh di sini ada ininya. Nah, jadi kita tuh bisa gitu ya, bisa apa ya, bisa melihat gitu ya, apa kurangnya, apa lebihnya, kelebihan ininya, itunya. Nah, dari ketiga itu, Ibu harap kalian nggak cuman berpedoman gitu ya, kalau ini tuh belajar, tahu tahu shutter speed apa, atau ini apa, tapi nggak pernah mempraktekannya karena kalau dalam foto tuh nggak bisa kayak gitu aja gitu ya. Kita tuh harus bisa mempraktekannya gitu ya. Nah, selanjutnya kita langsung ke mini quiz. Sekalian kita eh, melihat lah ya apa tadi kan tadinya udah pada ngerti kan. Yang pertama nih, apa hal utama yang dibutuhkan dalam fotografi? Yo, siapa? Aku Bu, cahaya. Ya, betul banget. Tadi siapa yang jawab? Yusri Bu, Yusri. Ya, Yusri. Bagus banget Yusri. Jadi seperti yang kita udah ulang terus di mata pelajaran kemarin, sekarang juga fotografi itu butuhnya apa? Butuhnya cahaya gitu ya. Karena tanpa cahaya kita gak bisa membidik gambar gitu ya. Betul banget. Nice Yusri. Lalu selanjutnya yang kedua, apa yang tidak termasuk exposure? Apa sih tadi? Triangle exposure. Hari Bu. Boleh Ari. Optik Bu, yang abu. Optik Bu, bener banget. Optik tuh apa sih? Optik kan lensa ya. Lensa itu adalah suatu komponen yang ada dalam kamera untuk membidik gambar ya. Jadi exposure itu adalah exposure itu adalah ketiga dari gabungan ISO, aperture, serta shutter speed. Nah, selanjutnya yang ketiga, di mana sih letak aperture tuh? Ayo. Ya, lupa semua ya. Di mana ayo? Bukan Bu, lensa. Iya, betul banget di lensa. Aperture tuh ada di lensa karena aperture itu untuk kita ulas lagi ya. Aperture itu untuk mengatur berapa besar kecilnya cahaya gitu. Nah, jadi lensa itu di dalamnya ada aperture yang dapat mengatur berapa besar serta kecilnya cahaya yang masuk saat kita membidik gambar gitu. Nah, terus yang terakhir, apa arti dari overexposure? B, Bu. Kelebihan cahaya. Betul, B, kelebihan cahaya. Jadi over sendiri artinya itu kelebihan, exposure sendiri cahaya gitu. Jadi nggak mungkin kelebihan berat, kelebihan suhu. Nah itu overexposure itu kelebihan cahaya Bu gitu. Seperti yang diulas tadi, overexposure tuh itu saat sensor selalu menerima banyak cahaya yang masuk saat kita membidik kamera gitu. Jadi untuk menciptakan well exposure kamera, well exposure atau exposure yang pas saat kita membidik gambar, kita harus mengatur aperture-nya, lalu shutter speed-nya, kemudian ISO-nya untuk menciptakan foto yang sesuai dengan keinginan kita. Oke, sekian